warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Rizkan Badar, NIM 106 dari kelompok 28. Sebelumnya kami berenam akan menyampaikan apa yang kami ketahui di modul 5 praktikum perancangan teknik industri kedua ini. Langsung saja, yaitu yang pertama peramalan yaitu teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu kondisi di masa mendatang. Peramalan sendiri dapat digunakan menggunakan data dari masa lalu. Manfaat peramalan yaitu berupa media bantu untuk merencanakan atau merancangkan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan sumber daya pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu membuat keputusan yang tepat. Kegunaannya dari peramalan pertama yaitu menentukan nilai, menganalisis hasil perusahaan, dan mengembangkan daya guna strategi bisnis yang akan dijalankan ke depannya. Selanjutnya yaitu MRP. MRP merupakan pembelian barang yang sesuai yang dibutuhkan, direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk membuat barang. Manfaatnya sendiri yaitu dapat mengetahui berapa banyak dan kapan suatu komponen dibutuhkan. Tujuan MRP yaitu meminimalkan persediaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi. Penjadwalan yaitu penggunaan pekerjaan untuk nilai produk yang tidak berurutan. Manfaatnya untuk variasi produksi yang tinggi, lead time produksi yang baik, dan tidak ada tindakan khusus. Tujuannya yaitu meminimalkan keterlambatan, meminimalkan total biaya produksi, dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Perhitungan yang pertama peramalan yaitu menghitung A dan B, membuat grafik linear LR. Selanjutnya kapasitas mesin dihitung, menghitung MPS. Selanjutnya jumlah mesinnya juga dihitung. Selanjutnya MRP menggunakan data bill of material, tabel menghitung LFL, lot per lot, setiap komponen, setiap part yang digunakan. Selanjutnya menghitung rekapitulasi PR, memasukkan, mencari periode yang paling sibuk, memilih periode atau bulan tersibuk tersebut di kuantitinya dari periode tersibuk. Yang selanjutnya yaitu penjadwalan. Data dari bill of material juga dihitung MRP-nya, jumlah mesin dihitung, penjadwalan pekerjaan dihitung, pekerjaan mesinnya itu. Selanjutnya menghitung biaya produksi. Kegunaan penjadwalan peramalan dan MRP sendiri di pabrik-pabrik perindustrian. Kalau sehari-hari ya penjadwalan. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Pratiwi, NIM di 600.824. Peramalan yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaat peramalan yaitu untuk memprediksi prospek ekonomi atau aktivitas usaha. Kegunaan peramalan yaitu sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau biasa yang disingkat dengan MRP, yaitu menggambarkan semua status item yang ada dalam persediaan. Manfaat MRP yaitu untuk merancang suatu sistem yang menghasilkan informasi penjadwalan ulang. Kegunaan MRP yaitu untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga kerja, meningkatkan pelayanan dan kebutuhan konsumen. Penjadwalan NJOB-M mesin yaitu pengaturan waktu kegiatan operasi yang mengalokasikan peralatan dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Manfaatnya untuk mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pekerjaan. Kegunaannya untuk menentukan priority index setiap pekerjaan. Tahapan perhitungan yang pertama yaitu peramalan. Kita harus menjumlahkan atau mentotalkan data yang ada untuk mencari nilai A dan nilai B. Kemudian ini digunakan untuk menentukan apakah data tersebut membentuk pola horizontal. Kemudian data diverifikasi untuk mengetahui apakah data termasuk dalam batas kontrol.
Kemudian data diolah dengan aplikasi WinGSB untuk mendapatkan hasil nilai forecasting. Nilai forecasting ini dapat digunakan untuk menghitung nilai MPS dan POH. Kemudian, input kapasitas mesin digunakan untuk menghitung RCCP. Apakah ada perbaikan untuk stasiun kerja? Apabila ada, maka dilakukan penambahan mesin. Tahapan perhitungan MRP yaitu didapatkan dari perhitungan MPS, di mana diolah dengan teknik load for load untuk setiap data. Data ini adalah pembuatan atau perakitan mobil Porsche. Dari hasil perhitungan load for load akan didapatkan produk rilis atau PR. Kemudian hasil produk rilis akan digunakan untuk menghitung penjadwalan job mesin, di mana data produk rilis ini akan diolah dengan WinGSB, kemudian akan menghasilkan job schedule, job mesin, dan job cost, sehingga dapat diketahui part mana dari perakitan mobil Porsche yang memiliki nilai pengeluaran yang paling rendah dan paling tinggi. Penerapan peramalan di industri yaitu perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja dan penugasan kerja. Penerapan peramalan di kehidupan sehari-hari yaitu memprediksi tingkat inflasi dan ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam membangun rumah. Kemudian penerapan perencanaan kebutuhan material di industri dan kehidupan sehari-hari yaitu dapat menekan biaya sediaan sehingga penghematan dapat terjadi di setiap bulannya. Yang terakhir, penerapan penjadwalan job mesin di industri yaitu terjadi di pabrik mobil dalam melakukan perakitan. Dan di kehidupan sehari-hari itu di tempat fotokopi. Nama saya Lulu Najihatun Nuriyah, NIM D600.877. Peramalan merupakan suatu teknik memperkirakan kondisi yang akan mendatang menggunakan data masa lalu. Manfaat dari peramalan yaitu sebagai alat bantu untuk perencanaan yang efektif dan efisien, sebagai penentu sumber daya yang akan datang, untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. MRP merupakan suatu pemecahan masalah yang terkait dengan penentuan jumlah bagian komponen material yang mempengaruhi hasil produksi akhir. Manfaat dari MRP sendiri yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang berkompetitif, mengurangi persediaan, respon baik terhadap tuntutan pasar, dan mengurangi biaya setup dan waktu nganggur. Untuk penjadwalan sendiri sebagai proses pengurutan penjadwalan pembuatan produk disesuaikan secara menyeluruh pada beberapa mesin menggunakan teori job heuristik menggunakan WinGSB. Untuk langkah perhitungan peramalan dilakukan data-datanya dengan WinGSB dengan metode 5 metode yaitu MA, Moving Average, Simple Average, Linear Regression, Weighted Moving Average, dan satunya Moving Average with Trend. Untuk MPS selanjutnya dari data peramalan menggunakan data ke-25 dan ke-26, 27 menggunakan. Lalu data MPS tersebut dimasukkan ke data MRP
diolah menggunakan metode lot for lot yang untuk ditentukan GR, SR, POR, PR, dan PA-nya. Lalu dilakukan rekapitulasi PR yang nantinya akan digunakan untuk penjadwalan. Nah, dari rekapitulasi data PR diperoleh 1-37 data komponen, dipilih nilai max, yaitu ada 7 periode yang max, dan dimasukkan data dan lead time-nya. Untuk penjadwalan sendiri, pertama menentukan tabel list of cost dan due date-nya. Lalu hitung nilai JM dengan yang dipengaruhi oleh nilai PR tersebut dari MRP. Kemudian penjadwalan dilakukan pengolahan dengan WinGSB, yaitu solve problemnya berupa solve and analyze problemnya berupa job scheduling, Gantt chart for job, machine scheduling, Gantt for machine, terus job cost berupa tabel, dan 3D bar chart job cost-nya. Untuk manfaat dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, peramalan yaitu untuk peramalan produksi, peramalan anggaran biaya, peramalan bahan baku, peramalan pemasaran. Sedangkan untuk MRP sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan baku pada perusahaan. Untuk penjadwalan sendiri sebagai sistem penjadwalan produksi, dipilih sistem produksi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Nia Sundari, NIM D600-1813. Peramalan adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu kondisi di masa yang akan mendatang. Manfaatnya untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa yang akan mendatang dan membuat keputusan yang tepat. Kegunaannya untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perancangan pengendalian item komponen tergantung dari item di tingkat level yang lebih tinggi. Manfaatnya meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Kegunaannya untuk menentukan jumlah material yang dibutuhkan untuk mendukung jadwal produksi induk. Penjadwalan and job and machine, proses pengurutan pembuatan produk secara menyeluruh pada sejumlah mesin dan jangka waktu tertentu. Manfaatnya merencanakan kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja. Kegunaannya meminimalkan waktu proses, waktu tunggu, dan tingkat persediaan. Penerapan di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peramalan. Dalam kehidupan sehari-hari, peramalan mempunyai banyak kegunaan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan industri. Untuk kepentingan industri berguna untuk peramalan produksi, bahan baku, anggaran biaya, dan pemasaran. MRP, penerapan MRP pada perusahaan untuk membantu dalam perancangan kebutuhan bahan baku sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dengan biaya persediaan yang minimum. Penjadwalan and job and machine di perusahaan digunakan untuk merencanakan kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja sehingga meminimumkan waktu proses dan mengurangi mesin menganggur. Tahap perhitungan peramalan. Untuk menghitung peramalan, pertama kita harus mengalihkan data dengan periode, lalu periode dipangkatkan 2. Setelah itu, cari total dari DT kali T dan T kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai B dengan cara periode bulan terakhir pada tahun 2019 dikali total DT kali T dikurangi total data dikali total periode dibagi periode bulan terakhir pada tahun 2019 dikali total T kuadrat. Kemudian dikurangi total periode dikuadratkan. Lalu untuk nilai A dengan cara total data dikurangi nilai B dikali total periode dibagi total periode. Setelah itu buat grafik dengan cara blok data, pilih insert, lalu pilih model grafik yang diinginkan. Klik kanan format axis, kemudian
ubah minimum menjadi 2000 dan maksimum menjadi 4000. Lalu buka VirtualBox, pilih file Excel yang telah dihitung tadi. Lalu copy data, pilih Start All Program, Forecasting and Linear Regression. Buat new problem, number diisi dengan 24, lalu klik OK dan paste. Kemudian pilih Solve Analyze, pilih metode Linear Regression. Kemudian pada number diisi dengan angka 12. Jangan lupa dicentang pada retrain, lalu OK dan save. Kemudian buka kembali data yang sudah di-save tadi, lalu copy semua pada data WinKSB. Untuk perhitungan MRP, copy data, nilai forecasting, dan MPS dari data Excel peramalan, ubah satuan MPS menjadi minggu dengan cara MPS dibagi 4, lalu copy nilai MPS pada bulan 25, masukkan ke dalam minggu pertama sampai 4, untuk minggu 5 sampai 8, pada bulan 26, dan pada bulan 27 untuk minggu ke-9 sampai 12, untuk quantity sesuai dengan MPS per 4. Setelah itu, buka sheet lot for lot. Ambil data GR minggu pertama pada produk level 0 dari sheet data. Untuk SR, copy dari data on order. Untuk POH, copy dari data on hand. Tempatkan pada minggu ke-0. Untuk mengetahui jumlah persediaan pada minggu pertama, produk on hand ditambah SR dikurangi GR. Kemudian jika ada data bernilai negatif, dihapus. Untuk NR sama dengan GR minggu ketiga dikurangi POH pada minggu kedua. POR sama dengan NR. PR minggu kedua sama dengan minggu ketiga, lalu di-drag sampai minggu ke-12, begitu seterusnya. Masukkan data nilai PR pada data lot for lot pada rekapitulasi PR. Kemudian cari periode yang paling sibuk dengan cara di-sum dari masing-masing periode. Untuk mengetahui nilai yang paling tertinggi sama dengan max, kemudian di-blok dari total nilai PR. Kemudian copy nilai PR pada periode tersibuk, masukkan ke dalam tabel PR. Untuk perhitungan penjadwalan and job and mesin, pertama hitung quantity dengan cara sama dengan VLOOKUP kode part, kemudian blok kode dan quantity pada tabel PR, lalu dikunci, kemudian ketikkan 2. Lalu pilih jenis data false, kemudian cari nilai input JM dengan cara waktu setup dibagi 100. Ditambah waktu proses dikali quantity pada sheet data BOM, lalu dikunci dan dibagi dengan jumlah mesin. Kemudian untuk penjadwalan, asumsikan ready time, lalu untuk due date sesuai dengan keputusan menteri pada sheet sebelumnya. Untuk wings dan priority index diisi dengan 1. Pada idle cost isi dengan 1750, basic cost 500, light cost 6000, dan girly cost 300. Lalu copy data input JM, lalu paste value, kemudian bagi dengan nomor kode mesin, copy lagi, kemudian paste transpose, lalu masukkan pada sheet penjadwalan. Lakukan hal yang sama untuk setiap part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Yustiawan, NIM D600-1874. Peramalan adalah aktivitas untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaat peramalan adalah sebagai alat bantu untuk menentukan kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kegunaan peramalan adalah untuk pengambilan keputusan dari suatu kegiatan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, MRP. MRP adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan komponen apa saja yang diperlukan dengan tujuan untuk memenuhi kapasitas produksi dari suatu kegiatan, dari suatu perusahaan. Selanjutnya, manfaat MRP adalah untuk pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Selanjutnya, kegunaan MRP adalah untuk menentukan jumlah dari kebutuhan material dari suatu perusahaan. Selanjutnya, penjadwalan and job and machine adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi dan pekerjaan secara keseluruhan untuk mengalokasikan sumber daya dari suatu perusahaan. Manfaat penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan. Kegunaan penjadwalan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga kerja, peralatan, dan mesin dari suatu perusahaan untuk lebih efisien. Selanjutnya, tahapan perhitungan MRP. Tahapan perhitungan MRP itu kita dapat dari data yang diberikan oleh asisten dan tergantung dari part-part mobil kita yang dibuat dari PTI 1. Lanjutkan dengan mengambil MPS dalam metode peramalan
atau perhitungan peramalan. Lalu kita menggunakan metode load sizing atau metode load sizing LFL, load for load. Ditentukan GR, NR, SR, POH, PR, dan lain-lain. Selanjutnya kita membuat rekapitulasi data PR. Ditentukan PR dari 1 sampai 37 tersebut, lalu ditentukan nilai max atau maksimal dari PR pada periode keberapa yang menghasilkan nilai maksimal. Selanjutnya tabelnya yaitu memasukkan periode keberapa yang menghasilkan nilai maksimal. Selanjutnya metode peramalan. Metode peramalan itu untuk menentukan moving range atau range move atau average moving range. Lalu kontrol limit untuk menentukan data individu, lalu kontrol limit untuk menentukan range. Pada perhitungan peramalan ada juga data yang diberikan oleh asisten. Selanjutnya diolah dengan data WinKSB. Lalu selanjutnya ada verifikasi. Selanjutnya ada kapasitas mesin. Kapasitas mesin diberikan oleh asisten seperti surface planner atau built-in descender. Lalu dilanjutkan dengan jumlah waktu. Dari kapasitas mesin tersebut tentukan jumlah waktunya. Setelah itu RCCP itu untuk alat-alat tersebut tadi dilakukan perhitungan RCCP. Setelah itu apabila jumlah waktu masih ada yang kurang mencukupi permintaan, akan dilakukan penambahan mesin. Selanjutnya perhitungan penjadwalan, menentukan aturan dispatching. Selanjutnya menentukan kriteria keberhasilan pada program JobShop. Selanjutnya penerapan peramalan di bidang industri untuk menentukan suatu kebutuhan sumber daya seperti mesin dan peralatan pada suatu perusahaan. Penerapan peramalan pada kehidupan sehari-hari untuk merencanakan suatu kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan. Selanjutnya penerapan MRP di bidang industri adalah untuk menekankan kegiatan aktivitas penjadwalan pada suatu perusahaan. Selanjutnya penerapan MRP pada kehidupan sehari-hari adalah untuk menekan biaya persediaan rumah tangga sehingga penghematan terjadi pada setiap bulannya. Selanjutnya penerapan penjadwalan job mesin pada bidang industri untuk menentukan suatu sistem penjadwalan yang terbaik dan untuk dapat diimplementasikan pada perusahaan dengan mengurangi keterlambatan. Selanjutnya penerapan job mesin pada kehidupan sehari-hari adalah untuk merancang dan mengolah suatu sistem yang memuat sejumlah kegiatan pada suatu organisasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Arif, NIM D600180026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang telah dipelajari dalam praktikum modul 5 atau modul terakhir, yaitu pertama peramalan. Peramalan adalah suatu kegiatan memprediksi atau memperkirakan hal yang akan terjadi di masa yang akan mendatang dan dalam relatif waktu yang lama. Peramalan sendiri sering disebut dengan istilah forecasting. Manfaat dari peramalan yaitu digunakan untuk sebagai alat bantu melakukan suatu perencanaan. Kemudian kegunaannya yaitu untuk mengkaji suatu keputusan, baik itu keputusan yang sudah lama terhadap keputusan yang sekarang atau yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua adalah MRP. MRP adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan bahan atau komponen dan berapa waktu yang diperlukan, berapa banyak jumlah yang diperlukan untuk melakukan suatu proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. MRP sendiri merupakan kepanjangan dari Material Requirement Planning yang memiliki manfaat untuk mengendalikan persediaan. Kemudian memiliki kegunaan juga untuk meminimalisir biaya persediaan. Kemudian selanjutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan adalah suatu kegiatan mengendalikan atau mengatur beban kerja pada saat produksi atau proses manufaktur yang memiliki manfaat untuk mengetahui kapan kegiatan produksi itu akan dimulai dan kapan kegiatan produksi itu akan berakhir. Sementara itu kegunaan dari penjadwalan sendiri yaitu untuk mencegah adanya keterlambatan produksi yang berjalan pada suatu perusahaan atau memproduksi suatu unit.
Kemudian selanjutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan adalah suatu kegiatan mengendalikan atau mengatur beban kerja pada saat produksi atau proses manufaktur yang memiliki manfaat untuk mengetahui kapan kegiatan produksi itu akan dimulai dan kapan kegiatan produksi itu akan berakhir. Sementara itu kegunaan dari penjadwalan sendiri yaitu untuk mencegah adanya keterlambatan produksi yang berjalan pada suatu perusahaan atau memproduksi suatu unit. Kemudian perhitungan peramalan dilakukan dengan cara pertama menghitung nilai moving range, kemudian menghitung nilai average moving range, kemudian menentukan kontrol limit dari data individu, dan yang terakhir adalah menentukan kontrol limit dari data range. Kemudian untuk melakukan perhitungan Material Requirement Planning atau MRP, pertama yang dilakukan adalah menentukan status persediaan, kemudian yang kedua adalah menentukan struktur dari produk, dan yang ketiga adalah menentukan lot size dengan berbagai metode yang telah ada. Kemudian untuk pengukuran dari penjadwalan sendiri dilakukan dengan cara pertama menentukan aturan dispatching dan kemudian menentukan kriteria keberhasilan dari sistem job shop. Kemudian peran peramalan di suatu industri yaitu pertama digunakan untuk mengantisipasi terjadinya suatu delay, kemudian yang kedua untuk memperkirakan atau memprediksi berapa jumlah permintaan yang akan datang setiap periode dalam 1 tahun, kemudian digunakan untuk menentukan sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses produksi. Sementara itu, peran dari peramalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan yang lebih matang dengan berbagai pertimbangan. Sementara itu, peran dari Material Requirement Planning atau MRP dalam bidang industri yaitu digunakan untuk memaksimalkan inventory yang ada, kemudian digunakan juga untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi para konsumen. Sementara itu, peran untuk kehidupan sehari-hari yaitu memaksimalkan atau meningkatkan kemampuan untuk mengatur atau mengendalikan suatu komponen dalam melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peran dari penjadwalan di industri, yaitu pertama untuk meminimalisir waktu proses yang terjadi dalam suatu proses produksi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi waktu tunggu. Sementara itu dalam kehidupan sehari-hari penjadwalan digunakan untuk mengetahui kapan suatu kegiatan itu akan mulai dan kapan suatu kegiatan akan berakhir.